Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pasar oligopsoni dan pasar persaingan sempurna. Sebelum ke pengertian pasar oligopsoni, di situ ada kata pasar. Apa sih itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi untuk menentukan nilai barang atau jasa. Dan apa itu oligopsoni? Oligopsoni yaitu suatu komoditas. Jadi pengertian pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerima pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Contohnya yaitu pabrik semen dan pabrik rokok dan lain-lain. Aura dari kelas 10 MIPA 6, saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni terbentuk jika di suatu pasar terdapat dua atau juga lebih pembeli atau umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atau suatu barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Pada pasar ini, pembeli merupakan pelaku usaha yang membeli bahan mentah lalu menjualnya kembali kepada konsumen akhir yang disebut grosir. Dalam pasar ini, pembeli memiliki peran besar dalam hal penentu harga barang di pasar tersebut. Pasar oligopsoni termasuk salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang belum terorganisir dengan sangat baik dan sering timbul ketidakadilan di dalam pasar. Saya Anita, saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri pasar oligopsoni. 1. Terdapat beberapa pembeli. Di dalam pasar oligopsoni ini terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar di mana tugasnya adalah membeli berbagai produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen. Jika para pembeli melakukan kesalahan, produsen ini bisa saja memilih pembeli lain yang punya jaringan dan juga dana yang kuat. 3. Umumnya pembeli adalah distributor. Pada pasar ini, sebagian besar para konsumennya ialah distributor. Mereka yang membeli sesuatu produk dapat dihasilkan produsen untuk dijual kembali ke para konsumen akhir. 3. Jenis barang sedikit. Produk di pasar oligopsoni ini biasanya adalah komoditas, misalnya cengkeh, padi, susu sapi, dan lain-lain. Namun pasar ini terbentuk berdasarkan potensi yang ada di suatu daerah. Misalnya saja potensi di suatu daerah ialah cengkeh, maka pasar oligopsoni di daerah tersebut dapat dikuasai oleh cengkeh. Saya Hasna Awalia dari kelas 10 MIPA 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang suatu kelebihan pasar oligopsoni dan pasar persaingan sempurna. Berikut kelebihan pasar oligopsoni, yaitu 1. Dari pasar oligopsoni terdapat hak-hak produsen yang terlindung dengan baik, meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. 2. Masih sama dengan poin 1, dari pasar oligopsoni pembeli tidak bisa bertindak semaunya, meskipun dapat menentukan suatu harga. Pembeli juga harus menyesuaikan harga dengan barang yang dibeli, agar produsen mau menjual kepadanya. 3. Walaupun pasar oligopsoni masih belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini juga umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan suatu kebebasan. Kekurangan pasar oligopsoni. Kualitas produk pada pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjual cenderung muda. Produsen kurang memperhatikan kualitas karena di dalam pasar ini terdapat beberapa pembeli besar dan mudah menjual produknya sehingga kualitas kurang terjaga. Di pasar ini juga cukup rentan terjadi manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama memanipulasi keadaan yang dapat merugikan produsen. Biasanya manipulasi ini terjadi karena pembeli ingin mendapatkan
mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudahan dalam hal jual beli di pasar ini menimbulkan kekurangan tersendiri, yaitu kekurangan kreativitas produsen hanya fokus pada produksi tanpa merasa perlu melakukan inovasi dan kreativitas terhadap produk dan bisnis mereka. Perkenalkan, nama saya Diah Indah Lestari dari kelas IPA 6. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil saya sendiri yang bertema pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh, barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan sebagainya. Sejarah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna terbentuk dari mekanisme di mana pasar tersebut tidak mempengaruhi harga barang secara individu. Dengan begitu, penentuan harga barang yang dijual di pasar tersebut adalah hasil kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Harga nantinya harus merupakan kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Pada dasarnya, setiap permintaan terbentuk dari kemauan konsumen, sedangkan penawaran datang dari keinginan produsen. Saya Gisela Celia. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Dalam pasar persaingan sempurna, pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. Penambahan dan pengurangan barang dagangan tidak akan mempengaruhi harga. Penjual harus mengikuti harga pasar. Penjual harus menentukan kuantitas yang akan dijual. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen artinya satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang dari penjual lainnya. Dalam hal ini, konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. 3. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Lengkapnya informasi sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kuantitas dan kualitas barang, serta di mana bisa memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedangkan bagi produsen atau penjual, kelengkapan informasi mencangkup perubahan harga, penemuan sumber bahan mentah, tingkat upah, dan teknologi produksi. Dan kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu dalam pasar persaingan sempurna adanya peluang eksploitasi konsumen yang cukup rendah. Konsumen lebih tinggi dan dari harga normal. 2. Persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen, yaitu pembeli bisa dengan bebas berpindah untuk melakukan jual beli dengan penjual manapun. 3. Dalam struktur pasar ini tidak diperlukan memasang iklan karena produknya homogen atau setipe. Produk yang didapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat
memasuki pasar ini untuk menjual produk, itu berarti kemungkinan persaing akan lebih banyak. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya.